Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita berjumpa lagi dengan Ustadz Kis dalam mata pelajaran matematika. Ustadz berharap kalian dalam keadaan sehat semua ya. Jangan lupa 3M. Mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Memang itu anjuran pemerintah, tapi kalian harus mematuhinya untuk mencegah agar kita tidak terjangkit virus corona. Ya, Bapak, Ibu sehat, adik-adik sehat, kakak-kakak sehat, semua sehat, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini akan kita jaga terus ya. Kalau kemarin kita sudah formatif, nah kita coba nih mereview kembali terkait dengan mata pelajaran kita, yaitu matematika. Kemarin kan sudah ada tugasnya untuk mencari himpunan dan bukan himpunan. Kali ini Ustadz ingin kalian memperdalam pengertian himpunan itu apa. Kalau sudah membaca bukunya itu lebih bagus, karena itu akan menambah kefahaman. Makanya membaca ya. Perintah Allah kan suruh membaca gitu ya. Kalau sudah membaca alhamdulillah, mudah-mudahan bertambah pengetahuannya gitu ya. Dan mudah-mudahan bisa faham. Yuk kita bahas yuk dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Himpunan. Dalam pikiran kita kalau himpunan itu apa? Ya sekumpulan ya, boleh sekumpulan, sekelompok boleh. Biasanya dinyatakan dengan kata-kata sekumpulan, sekelompok, segolongan, bolehlah. Nah itulah himpunan. Biar lebih jelas kita coba melihat gambar. Nah ini ada gambar buah-buahan dan banyak jenis atau macam-macamnya. Ada pisang, ada nanas, ada jeruk, ada pepaya. Nah ternyata ketika kita lihat semuanya pada umumnya disebut apa? Buah-buahan. Ya, buah-buahan yang ada dalam lingkaran itu adalah buah-buahan. Ustadz, kalau nanas itu apa? Nanas itu anggota dari buah-buahan. Pisang, iya pisang juga anggota dari sekumpulan buah-buahan, begitu dan seterusnya. Jadi anggota itu dikumpulin jadilah sekelompok buah-buahan. Itulah yang disebut himpunan. Nah, himpunan buah-buahan itu jelas kan? Keterangannya jelas. Tidak ada satupun yang tidak disebut buah-buahan di sana. Ketika kita tanya, ada nggak di sana telur? Nggak ada. Ya, ada nggak di sana anggotanya yang dinamakan sayur atau kangkung? Nggak ada. Yang ada anggota-anggotanya pepaya, pisang, jeruk,
apel, nanas, begitu. Itulah yang disebut buah-buah. Keterangannya jelas, anggota-anggotanya jelas, dan ada batasan-batasannya. Kalau telur nggak masuk di sana, gitu ceritanya ya. Itulah yang disebut himpunan. Lalu kalau dalam dunia nyata, ya kita umpamakan saja. Kalau kita pergi ke mall atau supermarket, dari rumah sudah ada niat nih. Dari rumah sudah ada niat, aku dan kakakku atau aku dan adikku gitu kira-kira ya. Disuruh bapak dan ibu, ubi sampai Umi dan Abi itu disuruh pergi ke mall untuk beli apa? Ya, beli minuman apa? Katakanlah susu untuk adik gitu. Maka kita pergi ke mall lalu melihat ke atas ada sebuah papan petunjuk. Karena saking gedenya mall itu kita lihat ke atas itu ada tulisan minuman. Nah, tinggal kita masuk ke area situ untuk mencari susu. Sedangkan ayah beli katakanlah jus buah gitu. Pasti ada minuman di sana atau minuman penyegar gitu ya. Nah, kita dapatkan di sana. Kita harus melihat ke atas dulu. Dan ternyata Umi menyuruh kita atau ibu menyuruh kita, jangan lupa beli Pampers untuk adik kalian. Apakah kita masuk ke daerah minuman? Ketika kita melihat ke atas, ya tidak. Maka kita ketika melihat ke atas, pakaian bayi. Nah, di sana pasti ada lah Pampers, popok, Pampers dan sebagainya untuk perlengkapan bayi. Terus Umi juga berpesan agar membeli jeruk dan apel. Kita juga akan melihat ke atas. Ternyata ada tulisan buah-buahan. Ya udah, kita pergi ke sana. Apakah kita mau mencari jeruk dan apel itu ke daerah pakaian bayi? Juga tidak mungkin, nggak ada di sana. Nah, ternyata daftar belanjaan kita disuruh beli wajan sama Umi untuk menggoreng karena wajan di rumah sudah usang. Nah, sama. Apakah kita mau ke daerah minuman? Nggak mungkin, nggak ada barang di sana. Nah, kebayang ya kan sekarang kebayang bahwa himpunan itu ya mempunyai batasan-batasan yang jelas, keterangan-keterangan yang jelas. Sehingga secara umum kalau kita mau mengelompokkan segolongan benda-benda yang sebutannya sama, buah-buahan. Contohnya yang tadi itu ya, buah-buahan gitu ya. Ya udah, maka kita udah kebayang gitu. Buah-buahan itu kebayang gitu. Pisang kan begitu ya, apel, jeruk, nanas dan seterusnya. Minuman kebayang juga itu. Alat-alat rumah tangga kebayang magic jar, kompor gas,
apalagi itu. Nah, disitulah kita bisa memahami itu dalam kehidupan nyata. Nah, kehidupan nyata itu dibawa ke materi pelajaran kita hari ini. Gitu ya. Kayaknya udah paham ini. Pada sudah sering ke mall. Iya Ustadz, aku anak mall. Oh iya. Kalau ke pasar modern itu sama. Tapi kalau pasar yang tradisional masih acak ya. Kalau mau beli telur harus ke sana ke sini gitu dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba memahami pengertian himpunan. Apa sih pengertian himpunan itu kalau dijelaskan dengan kata-kata dari penjelasan tadi? Himpunan itu adalah sekumpulan apa? Objek atau benda yang didefinisikan dan diberi batasan dengan jelas. Didefinisikan itu dijelaskan, digambarkan, dijelaskan. Jadi ada sekumpulan benda atau objek yang didefinisikan atau diberi keterangan dengan batasan-batasan tertentu dengan apa? Dengan jelas. Pokoknya contohnya apa? Ya tadi itu pakaian bayi jelas nggak? Oh iya benar. Alat-alat rumah tangga jelas ya dalam pemahaman kita jelas. Kalau pertukangan, nah alat-alat pertukangan jelas ya, paku, palu, apalagi itu sekrop, pacul, alat-alat listrik atau elektronik itu jelas, setrika itu alat-alat elektronik. Kebayang ya kalau kita ke mall ya gitulah. Nah, dari keterangan atau penjelasan tadi kita bisa menyimpulkan nih bahwa jika ada sekumpulan benda atau objek yang tidak bisa dijelaskan atau diberi keterangan, didefinisikan dengan jelas, maka disebut apa? Bukan himpunan. Enggak jelas, ya bukan merupakan himpunan. Nanti kalau kita beri contoh pasti tahu ya. Pokoknya jelas, enggak ada keterangan yang pasti. Ya, agar lebih jelas dan paham, kita coba nih buat contoh. Sekumpulan atau sekelompok murid atau siswa yang pandai gitu ya. Ya ini kan tidak jelas. Nanti nggak jelasnya kita coba bahas ya. Sekelompok siswa yang berbadan tinggi, kira-kira jelas nggak? Kumpulan orang-orang kaya yang ada di Bali. Di Bali kita ini ya. Nah, coba kita bahas dulu yang siswa yang pandai. Sekelompok siswa yang pandai. Nah, penjelasannya apa yang pandai itu? Bisa jadi ya, bisa jadi ada siswa yang pandai atau pintar matematika, dia juga nggak bisa berenang. Artinya dia nggak pinter, renangnya itu nggak pinter. Ada ya, sehingga nggak jelas itu keterangan yang disebutkan.
ya. Nah, yang pandai, contoh lagi yang pandai ya, pandai futsal. Nah, apakah dia hanya ternyata dia juga nggak pandai bermain basket. Ya memang kalau pandai itu istilahnya, keterangannya itu nggak begitu difahami atau nggak begitu difokuskan. Pandai apa ini? Nah, kalau contoh itu dirubah dikit aja, sekumpulan siswa yang pandai berenang. Nah, berarti yang renang saja itu maksudnya ya. Kalau pandai itu kan umum atau pintar matematika gitu, jelas. Kalau yang ini kan nggak jelas ini. Ya, itu yang pertama. Berbadan tinggi. Kalau Ustadz udah tinggi daripada kalian ya. Tapi kalau Ustadz dibawa ke Amerika gitu, ternyata Ustadz yang paling pendek. Nah, itu kira-kira ya. Jadi belum tentu ya Ustadz paling tinggi. Iya, ada di kelas, tapi kalau dibawa ke lain tempat atau dibawa ke tempat-tempat pemain basket gitu, Ustadz yang paling jebol. Jadi Ustadz merasa, loh tadi saya tinggi, tapi ketika dibandingkan dengan pemain basket malah paling pendek gitu. Ya kira-kira itu. Orang-orang kaya di Bali. Ya di Bali banyak orang-orang kaya. Ya, terus kaya ini juga nggak jelas keterangannya. Kaya apa? Ya, ternyata orang kaya itu tidak diukur dari banyaknya mobil. Kalau di desa itu orang kaya banyaknya apa? Iya, ternak mereka atau luasnya persawahan mereka. Jadi rancu. Nah, kesimpulannya apa? Kalau kita simpulkan yang bersifat, kata-katanya mempunyai sifat, kaya itu kan sifat, pintar itu kan sifat, itu tidak termasuk himpunan gitu ya. Sehingga sulit dijelaskan apa itu kaya, apa itu pandai, apa itu tinggi. Nah, kalau yang perempuan-perempuan, kumpulan siswa sekumpulan atau sekelompok siswi yang cantik. Dia di kelas cantik atau dibawa ke daerah lain, ya nggak begitu cantik. Ya kira-kira kalau sudah merujuk kata-kata sifat, berarti itu bukan himpunan, gitu ya kira-kira ya. Kita coba yang contoh terkait himpunan tadi kan sudah ya. Nah, ini jelas ini yang nomor 1 ya. Sekelompok siswa yang lahir bulan November. Nah, pasti ada itu. Si A, si B gitu lahir kebetulan bulan November dan ada anggotanya. Ya, itu ya, itu contoh himpunan. Sekumpulan buah-buahan yang anggotanya dimulai dengan huruf M. Apa coba? Mangga, melon, apa lagi? Ya, mangga dan melon, katakanlah begitu. Ada, itulah himpunan. Kelompok binatang
berkaki dua. Kebayang gitu ya. Kan jelas ya berkaki dua itu. Ya, pasti bisa menyebutkan bebek, ayam, apalagi lovebird, lovebird, burung-burungan gitu ya, Raja Wali dan sebagainya. Jelas itu. Kumpulan negara-negara ASEAN, masa nggak hafal Filipina, Singapura, Thailand, Brunei gitu ya. Indonesia, ya Malaysia juga. Nah itu kalau caranya mencari himpunan atau mendefinisikan terkait dengan himpunan, jadi jelas. Tadi sudah disebutkan mengapa ya yang pandai itu bukan himpunan. Ya memang enggak begitu jelas definisinya ya, sehingga tidak bisa didata atau didaftar anggota-anggotanya. Nah itu jawaban terkait kenapa suatu pernyataan, ya sekali lagi suatu pernyataan bukan merupakan himpunan ya tadi itu pandai, kaya, lincah atau gemuk gitu ya. Itulah kata-kata sifat. Jadi tidak termasuk atau bukan himpunan. Baik, itu yang bisa Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan kalau kemarin sudah pada tugas ya, tapi yang belum silakan sekarang dikerjakan ya. Ada beberapa yang belum setor ini kayaknya. Ya tolong hari ini disetor. Kalau yang sudah setor mau nambah boleh, dari keterangan ini menjadi jelaskan. Kalau yang sudah setor nggak wajib setor ya. Yang belum ini ya tetap semangat lah. Bentar lagi kalau sudah masuk nanti kan bisa bertanya langsung atau bolehlah bertanya lewat WA. Semoga apa yang sudah Ustaz jelaskan ini menjadi pemahaman bagi kalian ya. Ini tugas bagi yang belum. Sekali lagi, ini tugas bagi yang belum setor. Karena beberapa siswa itu belum setor. Ustaz juga nggak tahu kenapa ini nggak setor. Ya, baik. Mudah-mudahan sekali lagi kita berdoa agar dijauhkan dari bala dan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu kita, bapak kita sehat, adik kita sehat, kita semua sehat, dan juga seluruh Indonesia, khususnya Bali ini sehat semua, sehingga kita bisa belajar kembali bertatap muka. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat belajar dan jangan sampai kendor untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.